Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan atau akan menseminarkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh ekstrak labu madu atau bitternut squash Cucurbita moschata Dodge terhadap kualitas pembuatan puding. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryo Opandri Sitompul, NIM J1A11882, kelas R002, mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian, jurusan teknologi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Puding merupakan hidangan penutup yang umumnya dibuat dari campuran pati berupa agar-agar, tepung-tepungan, dan produk turunannya, air dan gula yang dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dibakar. Nah, labu madu atau Cucurbita moschata merupakan komoditas tanaman hortikultura semusim dari keluarga Cucurbitaceae yang tumbuh merambat atau menjalar. Buahnya yang sudah tua biasanya dikonsumsi langsung setelah direbus atau dijadikan aneka olahan seperti kolak, puding labu, dan bolu labu. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak labu madu terhadap kualitas pembuatan puding. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi ekstrak labu madu yang tepat untuk menghasilkan puding yang terbaik. Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan meningkatkan tingkat konsumsi labu madu, dan khususnya mengetahui pengaruh ekstrak labu madu terhadap puding dari labu madu. Kita masuk ke hipotesis penelitian. Yang pertama, konsentrasi ekstrak labu madu berpengaruh terhadap kualitas puding dari labu madu. Yang kedua, mendapatkan ekstrak labu madu yang terbaik dan diaplikasikan dalam pembuatan puding. Puding adalah sejenis makanan yang terbuat dari pati yang diolah dengan cara merebus, kukus, dan membakar, sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Pati dalam hal ini dapat berupa agar-agar ataupun dalam bahan dasarnya seperti guam Arab, rumput laut, carrageenan, dan lain sebagainya. Tepung-tepungan atau hasil olahan seperti roti, cake, dan lain sebagainya. Tanaman labu madu termasuk ke dalam familia Cucurbitaceae dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Di antaranya yaitu ada beta-karoten, provitamin A, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, serta beberapa vitamin yaitu vitamin B dan vitamin C menurut Hedrasti tahun 2003. Nah, daging buah labu madu yang mengandung antioksidan sebagai penangkal berbagai jenis kanker, sifat labu yang lunak dan mudah dicerna, serta mengandung karoten atau provitamin A yang cukup tinggi, serta dapat menambah warna menarik dalam olahan pangan lainnya. Nah, labu madu mempunyai karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk diolah menjadi tepung labu, puding, dan beberapa produk olahan industri lainnya. Oke, kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama kita masuk ke faktor internal. Kita masuk ke kekuatan atau strength. Yang pertama pada produk ini, puding sari labu ini dapat dikombinasikan dengan topping. Topping di sini seperti fla coklat, fla vanila, atau mesin ceres. Dan bisa juga ditambahkan dengan sirup. Yang kedua, puding sari labu ini produk yang sehat karena memiliki kandungan bermanfaat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa labu madu tersebut memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin A, zat besi, dan mineral. Yang ketiga, puding sari labu madu ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang keempat, puding sari labu madu ini produk dengan pewarna alami. Kenapa? Karena puding labu ini memiliki warna zat yang namanya beta-karoten. Yang kelima, puding sari labu ini memiliki kualitas bahan baku dan bahan penolong yang terjamin. Yang keenam, puding sari labu madu ini juga memiliki harga yang terjangkau. Kita masuk ke kelemahan atau weakness pada produk puding sari labu madu ini.
Nah, puding sari labu madu ini tidak bisa tahan lama. Yang kedua, puding sari labu madu ini tidak bisa disimpan pada suhu yang panas. Yang ketiga, sedikit masyarakat juga bisa membuat produk puding yang bervariasi. Yang keempat, produk puding ini dapat ditiru oleh masyarakat. Kita masuk ke faktor eksternal. Kita masuk ke peluang atau opportunity. Yang pertama, puding ini bisa menarik perhatian konsumen dibandingkan puding biasa. Kenapa hal itu bisa dijadikan peluang? Karena puding ini terbuat dari labu madu yang kita tahu memiliki beberapa zat pendukung yang baik untuk tubuh kita. Yang kedua, puding ini bisa ditemukan di toko-toko. Yang ketiga, puding ini bisa digunakan untuk acara keluarga atau acara besar. Nah, puding ini sendiri bisa digunakan misalnya kalau kita ada event ulang tahun atau pesta pernikahan, ini bisa dijadikan sebagai makanan penutup. Yang keempat, kita masuk ke puding sari labu madu ini produk dengan pewarna alami. Kita masuk ke ancaman atau threat. Yang pertama, mencari bahan labu madu ini agak sulit ditemukan dikarenakan jarang ada di pasaran. Yang kedua, banyaknya pesaing yang memulai usaha yang sama atau puding sari labu madu karena mereka tahu banyak orang yang tahu produk ini. Yang ketiga, banyaknya pesaing yang menjual produk puding dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, tidak memiliki modal untuk membuka toko puding sari labu madu. Kita masuk ke metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di rumah peneliti di Perumahan Eka Jaya RT 21 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah pada bulan Maret. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah labu madu atau Pitrana squash, bubuk agar, gula pasir, air, garam, vanili, dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan, blender, saringan, baskom, panci, kompor gas, cup puding, piring, gelas ukur atau gelas mili, dan sendok makanan. Kita masuk ke rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama P, konsentrasi labu 0% atau yang kita sebut biasa dengan kontrol. Yang kedua, konsentrasi ekstrak labu madu 25%. Di sini kita gunakan 250 ekstrak labu madu. Di perlakuan ketiga, konsentrasi ekstrak labu madu 50%. Di sini kita gunakan 50% ekstrak sari labu madu. Kita masuk ke prosedur kerja. Pertama-tama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, labu madu dikupas kulitnya. Setelah dikupas, dipotong dadu. Setelah itu dicuci sebanyak 2 kali. Setelah dicuci, labu madu yang telah dicuci itu dihaluskan dengan blender. Setelah di blender, kita dapatkan ekstrak labu madu. Setelah didapatkan ekstrak labu madu, disaring menggunakan saringan, dibuat menjadi 2 bagian, yaitu 250 ml untuk perlakuan pertama dan 500 ml perlakuan yang kedua. Setelah itu ditambahkan bubuk agar, air, gula pasir, vanili, dan garam. Setelah itu dihomogenkan, dipanaskan hingga mendidih. Setelah semua bahan tercampur atau homogen, larutan puding tadi dicetak atau dimasukkan ke dalam loyang. Setelah itu didinginkan. Setelah didinginkan, didapatkanlah puding sari labu madu. Uji organoleptik. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan uji organoleptik dengan skala kesukaan atau hedonik, yaitu yang dilakukan oleh 5 panelis pada penelitian kali ini, di mana panelis diminta untuk mencicipi labu madu dengan perbandingan ekstrak labu madu kontrol 250 ml dan 500 ml ekstrak labu madu. Parameter yang akan diamati yaitu meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Nah, skala penilaian uji hedonik ini adalah tidak suka, suka, dan sangat suka. Analisis data hasil uji organoleptik dianalisis dengan menggunakan analisis seragam atau ANOVA untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap sifat organoleptik puding labu madu. Kita masuk ke hasil pembahasan. Pada tabel hasil ini dilakukan uji terhadap 5 panelis, yang dimana panelis lebih menyukai labu madu dengan ekstrak
dengan penambahan 500 ml ekstrak labu madu atau perlakuan 50%. Nah, dari hasil penelitian didapatkanlah hasil warna pada perlakuan pertama didapatkan warna orange pucat, kemudian pada perlakuan kedua 50% didapatkan orange kecoklatan, di mana nilai perlakuan pertama dapatkan nilai kecerahannya 65,1, yang nilai A-nya 6,1, yang B-nya 45,9. Pada perlakuan yang kedua didapatkan nilai L-nya 54,9, dan A-nya 24,5 dan B-nya 54,4. Nah, pada penelitian ini nilai kecerahan mengalami peningkatan dari perlakuan pertama ke perlakuan kedua. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan ekstrak labu madu yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa pada perlakuan pertama itu ditambahkan 250 ml ekstrak labu madu, dan pada perlakuan kedua ditambahkan 500 ml ekstrak labu madu. Hal tersebut yang membuat kecerahan mengalami penurunan pada perlakuan yang kedua karena mengalami kecoklatan, di mana labu madu itu sendiri mempunyai senyawa beta karoten pendukung untuk warna yang dihasilkan. Yang kedua, terdapatnya peningkatan pada nilai A dari perlakuan pertama ke perlakuan kedua. Hal tersebut dikarenakan puding yang dihasilkan memiliki warna kemerahan. Ya, pada nilai yang kedua atau nilai yang ketiga, B mengalami peningkatan juga dikarenakan puding tersebut akan memiliki atau menghasilkan warna kekuningan. Yang kedua, kita masuk ke parameter rasa. Pada kedua perlakuan ini, labu madu yang dihasilkan memiliki rasa yang manis. Yang ketiga, kita masuk ke parameter aroma, sedikit beraroma labu pada perlakuan pertama dan aroma labu pada perlakuan yang kedua. Kita masuk ke parameter yang terakhir, yaitu tekstur. Nah, pada perlakuan yang pertama, puding memiliki tekstur kenyal dan agak keras. Yang pada perlakuan kedua, puding memiliki hasil kenyal dan lembut. Nah, pada hal tersebut dikarenakan adanya penambahan ekstrak labu madu yang berbeda-beda pada puding yang dihasilkan. Kita masuk ke analisis ekonomi. Nah, pada tabel ini, bahan ini merupakan tabel bahan-bahan dasar pembuatan puding sari labu madu 1 kali produksi dalam 1 hari atau 26 kali produksi per bulan. Nah, labu madu yaitu sebesar yang dibutuhkan 3 kg dengan harga per 1 kilogramnya 25.000. Kemudian bubuk agar dibutuhkan 3 pieces, 1 piecesnya seharga 9.000. Gula pasir yang dibutuhkan 1 kali produksi itu 510 gram dengan harga 8.000. Garam 250 gram harganya 5.000. Vanili 3 pieces 2.000, dengan total dana yang dibutuhkan yaitu 117.000. Dalam satu bulan 30 hari, kegiatan produksi dapat dilakukan sebanyak 26 kali, maka biaya bahan baku dalam 1 bulan yaitu sebanyak 117.000 tadi dikalikan dengan 26 selama 1 bulan, dan didapatkanlah uang atau dana yang dibutuhkan sebesar 3.042.000 per bulannya. Kita masuk ke tabel atau total biaya peralatan 1 kali beli. Pada tabel ini kita bisa lihat bahwa yang dibutuhkan yaitu kompor gas, tabung gas, timbangan, panci, pisau, spatula besi, sarung tangan, baskom plastik, loyang puding, blender, gelas mili, talenan, tisu, dan saringan. Sehingga total semuanya atau uang yang diperlukan yaitu sebesar 1.225.000. Kita masuk ke tabel biaya peralatan pendukung.
Tabir biaya pendukung di sini Mika Libra atau packaging yang setelah labu madu itu didapatkan atau setelah selesai dibuat labu madu akan dipotong-potong, akan dimasukkan ke dalam Mika Libra. Satu Mika Libra itu akan berisi tiga potong labu. Nah, saya rencana ingin membuat labu madu satu hari itu didapatkan 150 potong, sehingga satu mika kan itu kan muatnya 3 potong tuh, jadi kita bagi 150, kita bagi 3, didapatkanlah 50 pieces per hari dengan harga satu mikanya 315 perak. Kemudian tabung gas isi ulang totalnya semua Rp45.750. Kita masuk ke total biaya modal awal keseluruhan produksi. Nah, biaya bahan dasar per bulannya tadi kita sudah dapatkan bahwa Rp3.042.000. Biaya peralatan satu kali beli yaitu tadi sebesar Rp1.225.000 dan biaya peralatan atau per bulannya sebesar Rp45.750. Sehingga digabungkan semua total dapatkanlah jumlah biaya keseluruhan atau pengeluaran yaitu sebesar Rp4.312.750. Kita masuk ke omset penjualan satu bulan. Nah, satu kali produksi mampu menghasilkan produk puding sari labu sebanyak 150 potong. Target penjualan adalah 3 potong tiga potong labu tadi atau satu mika itu dengan penjualan harga Rp5.000 satu pieces mika, sehingga pendapatan bulan pertama yaitu unit dikali harga per unit. Kita 1.300 mika dikalikan dengan 5.000, didapatkanlah pendapatan penjualan pertama yaitu 6.500.000. Nah, pada bulan pertama dilakukan pengembalian modal sehingga didapatkanlah modal pendapatan penjualan tadi dikurangkan dengan total biaya modal awal keseluruhan yang Rp4.312.750, sehingga didapatkanlah keuntungan yaitu sebesar Rp2.187.250. Kemudian kita masuk ke pendapatan bulan berikutnya, yaitu pendapatan penjualan unit dikali dengan harga per unit. 1.300 mika dikalikan dengan 5.000 didapatkanlah tadi 6.500. Nah, pendapatan bersih atau bulan, untuk mendapatkannya pendapatan bulanan dikurang dengan perlengkapan per bulan ditambah bahan yang digunakan per bulan, sehingga didapatkanlah hasil 6.500.000 dikurang 45.750 ditambah 3.042.000 rupiah ditambah, sehingga didapatkanlah hasil 3.412.250 rupiah. Nah, kita masuk ke benefit and cost ratio atau B per C ratio. Untuk mendapatkan B per C digunakan rumus penjualan per total biaya produksi. 6.500.000 dibagi dengan 3.042.000 rupiah, sehingga didapatkanlah B per C-nya 2,13. Berdasarkan nilai BC rasio yang diperoleh yaitu 2,13, di mana lebih besar daripada 1, menunjukkan bahwa usaha produk puding sari labu madu layak atau bisa dilakukan. Kemudian kita masuk ke perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan kita masuk ke perhitungan keuntungan. Harga jualnya kan tadi kan 5.000, kita kalikan dengan 50 pieces didapatkanlah 250.000. Nah, harga pokok produk per unit, harga beli bahan baku 117.000 dengan biaya angkutnya Rp1.000 dengan jumlah harga pokok produknya Rp118.000. Nah, laba kotor, untuk mendapatkan laba kotor, harga jual dikurang dengan harga pokok produk yaitu Rp250.000 tadi dikurangkan dengan Rp118.000, sehingga didapatkanlah hasil Rp132.000 untuk laba kotor sendiri. Kita masuk ke biaya penjualan.
Kita masukkan biaya penjualan. Biaya komunikasi yaitu sebesar Rp500, biaya transportasi dibutuhkan Rp1.000, sehingga ditotalkan menjadi 1.500. Dan laba bersih, laba kotor dikurang dengan biaya penjualan Rp132.000 dikurang dengan 1.500, didapatkan laba bersih sebesar Rp130.500. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan pada penelitian kayak ini, puding adalah sejenis makanan terbuat dari pati yang diolah dengan cara merebus, kukus, dan membakar, sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak labu madu yang berbeda-beda berpengaruh nyata terhadap warna puding sari labu madu, dan juga penambahan konsentrasi ekstrak labu madu yang berbeda-beda berpengaruh nyata terhadap tekstur, di mana konsentrasi ekstrak labu madu pada puding sari labu madu dan air yang sesuai menghasilkan tekstur puding menjadi lembut dan kenyal. Yang terbaik yaitu pada perlakuan 50% menurut panelis. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.